Oke. Nah, eh, untuk outline, kita akan bahas definisi dan struktur dari enzim, faktor dan spesifikasinya, fungsi dan cara kerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja si enzim. Untuk definisi yang pertama, tadi di slide presentasi juga sudah ada, ya. Jadi, ternyata si enzim itu adalah molekul, molekul apa? Molekul protein, gitu ya. Nah, logikanya, kalau dia adalah molekul protein, maka artinya dia disintesis lewat jalur sintesis protein. Artinya, template dia adalah, apa template dia? Template dia adalah DNA. Jadi, enzim disintesis lewat jalur yang sama seperti proteinnya. Lewat protein, mulai dari transkripsi, translasi, ya, dan nanti menghasilkan enzim yang fungsional. Nah, nanti setelah materi enzim ini kita kan akan masuk ke biomolekul lainnya ya, yaitu ada karbohidrat, lipid, dan protein. Protein mana yang bisa berfungsi sebagai enzim? Apakah protein hasil dari translasi itu bisa langsung dipakai? Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, kamu lihat di sini, ya. Jadi bentuknya kita lihat di sini. Bentuk dari si enzim itu sendiri, strukturnya adalah struktur apa ini? Apakah ini struktur satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi, atau empat dimensi? Struktur apa ini? Oke, saya kasih tahu. Namanya struktur tiga dimensi. Jadi dia baru bisa berfungsi si protein itu kalau dia berada dalam struktur tiga dimensi. Nah, kamu bisa ingat poin ini sebagai dasar nanti waktu membahas biomolekul protein. Ya, bahwa protein yang aktif atau yang bisa bekerja itu adalah yang berbentuk tiga dimensi, alias berada pada struktur, saya tahu, struktur tersier ya, berada pada struktur tersier atau tiga dimensi. Kita lihat di sini apa saja komponen atau struktur yang membangun dari si enzim itu. Yang pertama ada yang disebut sebagai active site atau gugus aktif. Kemudian gugus aktif itu bisa diisi oleh koenzim, kofaktor, atau prostetik group ya, gugus prostetik. Nah, apa itu kofaktor, apa itu active site, apa itu enzim, koenzim dan prostetik group? Kita lihat dulu. Nah, active site atau gugus aktif itu adalah daerah di mana enzim itu bisa mengalami reaksi atau di mana reaksi terjadi, namanya active site. Nah, kemudian eh, juga sering juga disebut sebagai catalytic site, ya. Jadi catalytic site juga bisa active site atau catalytic site tempat terjadinya reaksi dari si enzim. Nah, biasanya active site ini itu disusun oleh gugus-gugus fungsional seperti koenzim, ya, kemudian pengikatan dengan logam. Kalau dengan logam berarti adalah kofaktor. Ya, kemudian ada jenis active site-nya adalah residu dari asam amino dari si enzim. Misalnya enzim itu punya gugus asam amino eh, apa ya SH gitu ya. Jadi asam amino yang mengandung SH. SH itu sulfur maksudnya. Nah, kemudian itu yang menjadi tempat aktif site-nya. Nah, aktif site ini yang akan tempat terjadinya si reaksi dari enzimatis itu. Nah, kemudian siapa itu koenzim? Nah, koenzim ya, adalah kompleks non-protein. Jadi molekul molekul kompleks tapi dia non-protein dan bersifat organik. Jadi molekul organik kompleks non-protein. Jadi dia termasuk molekul organik itu yang koenzim.
gitu ya. Nah, kemudian berperan dalam proses katalisis, ya, terutama pada daerah atau grup fungsional. Itulah di daerah aktif site untuk kita bahas tadi. Nah, umumnya koenzim itu adalah turunan atau sintesis dari vitamin. Jadi hampir pembahasan kita ketika vitamin minggu lalu, ada yang masih ingat vitamin apa yang tergolong kepada koenzim? Silahkan jawab. Vitamin B. Vitamin B. Good. Jadi kebanyakan yang berperan sebagai koenzim adalah vitamin B. Mulai dari B1, 2, ya, B6, B12, ya. Jadi hampir semua vitamin B itu adalah koenzim. Nah, berikutnya ada kofaktor. Jadi kalau kofaktor itu apa? Jadi, kofaktor itu bisa terikat pada enzim atau bisa terikat pada substrat. Dan most common pada umumnya, ya mostly dia adalah senyawa dari metal, dari logam, ya, metal ion, ion logam. Nah, sering disebut enzim yang memiliki kofaktornya dari logam atau metal itu disebutnya adalah metaloenzyme. Gitu. Ya, jadi ingat kalau kofaktor itu ya umumnya adalah ion logam, sedangkan kalau koenzim dia adalah molekul organik yang umumnya turunan dari vitamin. Keempat, ada prostetik group ya, atau gugus prostetik. Gugus prostetik itu apa sih? Ya, jadi gugus prostetik itu membahas di sini cofactor that are covalently or very tight bound to non-enzyme protein are usually called positive group. Gugus prostetik itu adalah sebenarnya dia bagian dari kofaktor gitu ya, bagian dari kofaktor ataupun koenzim, di koenzim atau kofaktor yang memiliki ikatan kovalen sangat kuat ya, sangat kuat terikat dia. Nah, pada uh, di uh, apa namanya? Pada bagian si enzim tadi proteinnya. Nah, kemudian kalau di sini dia bilang apa? Katanya bahwa prosthetic group are slightly and stabili incorporated into a protein structure by covalent or non-covalent first. Nah, siapa contohnya gugus prostetik ini? Ini dia. Ada pegidoxal fosfat, kemudian ada FMN, FAD, tiamin tirofosfat, asam lipoat, biotin, ya. Kemudian ada metal, Fe, Co, Cu, Mg, Mn, dan Zn. Jadi sebenarnya dia adalah bagian dari kofaktor dan si koenzim. Itu proses. Oke. Nah, apa sejarahnya? Kenapa sih orang bisa menemukan ada koenzim dan enzim? Slide saya agak bercampur ya, jadi tidak ini. Uh, ini tokoh yang bernama Bertrand. Nah, Bertrand ini dia menemukan senyawa dengan berat molekul yang kecil, tapi dia meningkatkan aktivitas dari sebuah enzim. Nah, kemudian Harden dan Young 1904 dia melakukan dialisis atau pemisahan pada zimase. Ini enzim ya, zimase yang ada pada tumbuhan. Nah, kemudian dia menemukan ada dialisis itu kan reaksi pemisahan. Nah, hasil yang terpisah disebut dengan presipitat, kemudian yang bagian satu lagi disebut dialisat. Nah, dialisat itu dia tahan panas, tapi molekulnya kecil, gitu ya, kecil. Ini yang kemudian diberi nama sebagai koenzim. Sedangkan presipitat adalah molekul yang tidak tahan panas, tapi molekulnya sangat besar, tidak tahan panas. Nah, inilah yang diduga adalah bagian si enzim, ya. Nah, kemudian Pfeiffer ya mengamati pertumbuhan Haemophilus influenza. Nah, kemudian dia menemukan adanya hemin. Ya,
hemin, dan ada faktor lain dengan berat molekul yang sangat kecil. Nah, ini yang kemudian sejarah ditemukannya NAD ya, nikotinamid, koenzim nikotinamid. Nah, jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh Weaver ini menyimpulkan bahwa ada koenzim, ada substrat, tidak terbentuk apa-apa. Ada apoenzim, ada substrat, juga tidak terbentuk apa-apa. Tapi kalau ada apoenzim plus koenzim terbentuk holoenzim. Apa itu apoenzim? Apoenzim itu enzim ya, molekul enzim, molekul protein. Nah, tapi belum aktif. Jadi kalau dia bertemu dengan koenzim, maka dia menjadi holoenzim. Holoenzim itulah enzim yang aktif, yang bisa bekerja. Nah, holoenzim ditambah dengan substrat akan terbentuk produk. Inilah yang menyiasati bahwa enzim itu untuk bekerja, dia memerlukan koenzim. Sehingga dia bisa menghasilkan produk. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya cepat saja. Kemudian ada, nah ini dia si koenzim tadi ya. Jadi secara kimia tidak seragam, berbagai molekul senyawa organik, ada keluarga vitamin B, ya, vitamin C, vitamin K, dan koenzim Q atau quinon. Ini gugus prostetik, koenzim ketika sangat kuat dengan gugus apoenzim. Ini gugus prostetik tadi. Nah, isinya adalah FAD, FMN, HEM. HEM ini pada hemoglobin ya. Kemudian peran logam, kalau logam tadi berarti termasuk kofaktor, jadi logam atau kofaktor plus enzim, nah bisa menjadi metaloenzim tadi yang kita bilang. Kemudian juga ada enzim yang diaktifkan oleh logam. Ya. Masuk ke klasifikasi dan nomenklatur. Nah, pada awalnya penamaan enzim itu tidak ada tata nama, tata cara tertentu. Hanya sesuai kehendak penemunya, sehingga disebut dengan istilahnya nama trivial. Contoh nih, awalnya ada yang disebut dengan emulsin, gitu ya, emulsin. Nah, ini bisa menyesatkan, disangka untuk memecahkan lemak, tapi ternyata sebenarnya untuk memecahkan ikatan glikosida yang pahit pada senyawa amigdalin. Tuh. Nah, kemudian ada lagi nama enzim sesuai organ atau organismenya. Nah, contohnya ini ya, emulsin tadi kan juga gitu. Selanjutnya, ya, ada lagi tata nama enzim berdasarkan substrat. Kalau yang berdasarkan substrat ini ditemukan oleh Duclaux ya. Duclaux ini dia dengan akhiran AC. Nah, nama substrat plus AC. Ini itu berdasarkan jenis substrat. Contohnya, kita lihat di sini pada reaksi ini. Ada glukosa, berarti glukosa adalah substrat gitu ya. Sehingga nama enzimnya glukase. Nah, untuk reaksi glukosa dengan NADP juga glukase. Untuk glukosa dengan ATP juga glukase. Glukosa 6-fosfat membentuk glikogen juga glukase. Nah, artinya nama si glukase ini tuh tidak spesifik untuk glukosa yang mana, untuk reaksi yang mana. Yang di atas reaksinya adalah dengan oksigen, berarti reaksi oksidasi. Di bawah dengan NADP, ini adalah reaksi dehidrogenasi. Jadi beda-beda reaksi, tapi nama enzimnya sama. Sehingga namanya tidak bisa dipakai. Gitu ya. Berikutnya, nama berdasarkan jenis ikatan kimia substrat. Nah, jenis ikatan kimia itu apa? Contoh, ikatan peptida. Antara asam amino dengan asam amino lain pada protein, ikatannya adalah ikatan peptida. Maka diberilah nama enzimnya peptidase. Tuh. Nah, kalau dia pada apa namanya molekul yang lain juga begitu. Apa nama ikatannya? Dikasih nama akhiran ase. Nah, tapi tidak dapat juga digunakan untuk enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Gitu ya. Nah, berikutnya jenis tata nama berdasarkan jenis reaksi. Jenis reaksi tambah akhiran ase. Contoh,
oksidasi glukosa dengan oksigen, namanya glukosa oksidase. Oksidasi glukosa dengan anaerob, glukosa dehidrogenase. Nah, gitu ya. Pemindahan gugus, transferase, dan seterusnya. Nah, tapi tetap ini tidak bisa dipakai. Tuh. Nah, sehingga ya tidak dipakai. Kenapa tidak bisa dipakai? Tidak bisa dipakainya karena terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Akibatnya terlalu banyak seperti fosfatase, peptidase, esterase. Jadi artinya terlalu banyak. Nah, sehingga em, ini ya orang mau membuat penggolongan atau dari si enzim itu kemudian baru menyusun tata namanya. Baldwin 1959 dia menyatakan bahwa jenis reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim nah, eh, belum tajam jadi batasan yang digunakan. Nah, Dixon dan Webb 1958 jenis reaksi yang dikatalisis oleh enzim tapi tidak dapat dihasilkan tata nama yang taat azas, deskriptif, dan informatifnya. Nah, kemudian barulah ya muncul tata nama dan klasifikasi berdasarkan IUB dan IUPAC. Ya. IUB itu adalah International Union of Biochemistry dan IUPAC adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, dari konferensi ini konferensi ya, konferensi para ahli biokimia dan aplikasi kimia, kemudian menyepakati bahwa kita menyusun nama enzim itu atau kelompok enzim itu menjadi 6 kelas berdasarkan jenis reaksinya. Nah, jenis reaksinya yang pertama adalah jenis reaksinya, kemudian disusun lagi subkelasnya. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan jenis reaksi seperti yang terakhir tadi ya, seperti penemuan yang terakhir tadi. Nah, tapi harus ada subkelas di bawahnya mengatur. Ya, 6 kelas itu siapa? Nah, itu yang juga ada dalam penyajian tim penyaji. Ada kelas oksidoreduktase, mengkatalis reaksi oksidasi reduksi, transferase memindahan gugus, hidrolase mengkatalisis reaksi hidrolisis, liase mengkatalis reaksi yang mengeluarkan satu gugus dengan cara bukan hidrolisis, isomerase reaksi isomer, kelas ligase atau sintesis adalah mengkatalisis reaksi menghasilkan molekul yang lebih besar dari molekul awal. Nah, IUB ini kemudian menggunakan sistem penomoran yang disebut dengan nomor sandi sistemik ya atau enzim code EC dan nama yang tertulis dengan cara tertentu. Tiap enzim terdiri dari 3 atau 4 digit. Digit pertama adalah kelas, digit kedua subkelas, digit ketiga subkelas, subkelas gitu ya. Digit keempat nama khusus enzim bila ada. Nama enzim ditulis dalam 2 kata. Kata pertama kata substrat, kata kedua salah satu dari 6 jenis reaksi yang dikatalisis oleh enzim tersebut tambah aktif ase. Inilah yang general kemudian dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, contoh ini dia kita lihat kodenya adalah EC1.1.1.1. EC adalah enzim code gitu ya. Nah, kemudian satunya kelas yang satu tadi kelas apa namanya? Oksidoredukase. Yes, good. Ini oksidoredukase. Maka dia adalah kelompok oksidoredukase. Yang satunya lagi adalah subkelasnya. Kemudian angka ketiga adalah subkelas. Yang satu adalah nama khusus. Sehingga nama dia adalah EC 1.1.1.1 alkohol titik 2 NAD plus oksidoredukase. Atau dengan kata lain, nama dia sebenarnya adalah alkohol dehidrogenase. Nama substrat, kemudian apa reaksinya, ditambah dengan akhiran ase. Jadi kalau kamu ketemu dengan istilah EC, kemudian ada angka 4 titik berapa, berarti dia golongan 4. Maka yang perlu kamu ingat hanya apa? Hanya 6 golongan tadi. Apa saja yang 6 tadi? Tuh. Nah, satuan enzim itu adalah UI, ya. Apa itu UI? Unit Internasional. UI. Nah, kemudian ada lagi sistem satu katal, gitu ya. Oke. Bagaimana enzim bekerja? Ini ya. Jadi enzim bekerja berkaitan dengan substrat E plus S, jadi S, kompleks ES, kemudian ES
akan membentuk EP, enzim dan produk, barulah rilis produk. EP terurai menjadi E dan P. Gitu. Nah, cara kerja enzim ini modelnya itu ada 3 model ya. Pertama, lock and key, model kunci dan anak kunci, dan situs aktif dari Fisher, penemunya adalah Fisher. Kemudian model sesuai bentur atau induced fit dari Kosland. Dan yang terakhir adalah model ketuk tular dari Manod, Weinman, dan Cheng Yuk. Gagasan tentang gugus allosterik. Nah, ini memunculkan tentang gagasan allosterik. Kamu lihat bisa di gambar ini. Ini lock and key, ini induced fit, dan ini yang gugus allosterik atau ketuk tular. Tuh. Nah, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi? Tentunya ada pH, suhu, konsentrasi substrat, dan konsentrasi enzim. Nanti silahkan kamu baca di sini, karena waktu kita terbatas. Nah, yang saya mau perkenalkan ke kamu semua, ada yang namanya, ya ini ya, ada yang namanya persamaan Michaelis-Menten. Nah, apa itu persamaan Michaelis-Menten? Persamaan Michaelis-Menten ini digunakan untuk mengetahui berbagai identitas spesifik dari suatu enzim, seperti konstanta Michaelis-Menten dan P, kecepatan ya, dengan cara menginversi persamaan tersebut. Nah, ini ada rumusnya. Nah, eh, apa yang ditunjukkan oleh persamaan Michaelis-Menten ini? Dia akan menunjukkan fenomena pengikatan oksigen oleh hemoglobin, kurva pertumbuhan bakteri, dan lain-lain. Nah, jadi ada yang namanya KM, nilai KM. Nilai KM adalah nilai dari konstanta Michaelis-Menten. Ada rumus untuk memperolehnya. Tapi ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting buat yang kelas kita di biologi. Nah, itu dari saya tambahannya. Jauh ini ada waktu 5 menit lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan yang masih belum mengerti, boleh. Kenapa Mutia pegang-pegang dada? Terlalu cepat saya ngomong. Sambil kamu sesak nafas, Mutia. Enggak, Bu. Enggak. Minum dulu dong, Mutia. Oke. Ada nih, belum saya yang nanya baru tahu loh.